Menjalani hubungan secara LDR bukanlah hal yang mudah, tapi adalah hal yang menurut aku adalah satu tantangan dan tentu punya strategi dan caranya. Dan kali ini aku mau sharing ke teman ya, khususnya para laki-laki. Tapi ini cocok banget untuk perempuan juga dalam menjalani hubungan LDR. Ada beberapa poin yang mungkin aku bakalan sharing pada malam ini. Ada 7 poin. Yang pertama itu adalah bangun kepercayaan yang kuat. Kedua, buat jadwal komunikasi yang konsisten. Tetapkan tujuan jangka panjang, jaga kesibukan dan produktivitas, hindari overthinking dan cemburu yang berlebihan. Lakukan hal-hal romantis walau jarak yang jauh. Tetap jaga kehidupan sosial sebagai laki-laki. Oke, balik lagi bareng kami di M2LDR. Malam minggu ini kami mau cerita bareng teman-teman gimana sih supaya kita tuh bisa menjalani hubungan LDR dengan happy, dengan enjoy, tanpa merasa khawatir dan merasa kayak gak dicintai. Yang pertama, bangun kepercayaan. Sobat, kepercayaan muncul sejak awal ketika kalian tuh benar-benar sayang. Ketika kepercayaan itu udah tumbuh, maka akan sangat mudah menjalani sebuah hubungan. Di saat kepercayaan itu nggak ada, retak ataupun sama sekali tidak ada kepercayaan, maka akan sangat sulit menjalani sebuah hubungan, apalagi sampai LDR. Bangun kepercayaan yang kuat memiliki banyak cara. Mulai gimana sih biar dia itu percaya gitu? Apakah kita harus mengabarkannya setiap waktu atau tidak perlu? Karena emang kepercayaan itu udah yakin gitu sama kita bahwasanya kita nggak macam-macam dan nggak aneh-aneh. Kepercayaan itu bisa terbentuk dari kesepakatan berdua gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa sendirian. Kalau misalnya kita suka begini, belum tentu pasangan kita itu bakalan suka. Jadi harus dimusyawarahkan dan didiskusikan. Jadi harus sama-sama saling buat gimana nih biar sama-sama tuh percaya gitu ya. Nah, tentu masing-masing pasangan punya cara tersendiri, punya cara yang berbeda-beda. Nggak mungkin semua itu sama. Silakan bisa teman-teman itu kompromi, didiskusikan gimana yang lebih baik gitu. Terus kedua, buat jalur komunikasi yang konsisten. Coba buat misalnya setiap malam minggu ataupun setiap malam Sabtu atau malam Senin, cari waktu yang beneran free untuk berdua gitu. Jadi bukannya satu orang free sedangkan satu lagi masih sibuk. Nanti ya terdistraksi dan nggak nyaman juga ngobrolnya. Jadi coba buat waktu jadwal yang beneran teman-teman itu bisa lakuin untuk komunikasi. Karena dengan kita berkomunikasi dua arah gitu ya, bukan hanya satu arah, itu bisa menjadi sebuah hal yang membuat kita itu kuat dalam menjalani LDR. Dan komunikasi ini harus konsisten ya. Karena dengan konsisten, maka komunikasi akan berjalan dengan baik. Jadi buatkan aja khusus waktu di mana satu malam itu tuh kalian bisa quality time bareng gitu. Kalau aku bareng pasangan biasanya tuh malam weekend, malam minggu ya. Jadi walaupun kita tuh LDR ya masih bisa lah gitu ya. Di malam minggu kita masih bareng-bareng gitu. Walaupun ya jauh ya. Beda dengan teman-teman yang lain, mungkin malam minggu dia jalan sama pasangannya, dia have fun sama pasangannya. Ya itu tergantung lagi kembali ke masing-masing pasangan. Yang intinya buat jadwal komunikasi yang konsisten.
agar komunikasi kalian tuh nggak bermasalah dan nggak ada miskom gitu ya. Oke, terus tetapkan tujuan jangka panjang. Apa sih ini tujuan jangka panjang? Kenapa kita harus punya tujuan jangka panjang? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tujuan jangka panjang ini untuk salah satu untuk membangun kepercayaan dan menjalani hubungan, ya kita punya tujuan, bukan main-main ya. Karena kita kan udah dewasa dan punya rencana, punya tujuan yang jelas. Karena kalau nggak ada punya tujuan ya kita nggak mau bawa hubungan ini kemana gitu ya. Nggak ada punya tujuan tuh aneh sih. Makanya kita tuh harus punya tujuan yang jelas supaya terarah, dan selama kita menjalin hubungan kita tuh bisa diskusi bareng. Selama LDR ya kita bisa bahas bareng gitu, gimana nih tujuan kita nih, apa yang harus kita lakuin, terus kapan ini kita bisa melakukan ya apapun lah yang pengen teman-teman itu lakuin ya. Karena intinya sebuah hubungan berjalan dengan baik karena punya visi dan misi yang jelas. Tapi kalau misalnya nggak punya visi dan misi, mulai sekarang coba deh dicari visi dan misinya itu apa, supaya teman-teman itu lebih terarah, lebih jelas dalam menjalani hubungan, apalagi LDR ya. Kemudian ya kalian jaga kesibukan dan produktivitas. Jangan gara-gara LDR produktivitas kalian tuh menurun. Jadinya kalian tuh ya kok bisa menurun? Mungkin kalian kebanyakan overthinking, kebanyakan berpikiran gitu ya. Sehingga menyebabkan menurunnya produktivitas ataupun hal yang positif gitu. Ya hindarilah overthinking yang berlebihan, cemburu yang berlebihan. Percaya gitu sama pasangan gitu ya. Dan pasangan yang dipercaya ini itu harus benar-benar ngelakuin apa yang udah menjadi komitmen. Jangan yang satu sudah percaya ke pasangan tapi malah pasangan yang satu ini nggak mau meyakinkan gitu ya pada diri sendiri dan pasangan dia gitu. Jadi harus sama-sama komitmen, harus sama-sama menjaga supaya tidak terjadinya overthinking dan cemburu yang berlebihan. Dan ini harus diskusikan juga apa yang membuat pasangan itu cemburu. Dan kalau misalnya itu membuat pasangan cemburu ya jangan dilakuin. Karena kalau dilakuin ya itu tandanya ya sama-sama mencari masalah gitu ya. Sama-sama ingin mencari konflik. Nah kita kan mau menghindari nih. Nah makanya itu kita perlu komunikasi yang baik, yang jelas, dan udah gitu bangun komitmen apa nih yang udah didiskusikan gitu ya, apa yang udah dimusyawarahkan gitu, sehingga teman-teman itu nggak overthinking dan nggak cemburu berlebihan, sehingga menjalani hari-hari itu penuh dengan produktivitas dan kesibukan yang positif, dan tentu membangun pribadi kalian itu lebih baik lagi, dan sesama pasangan tentu kalian pasti jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Hubungan LDR ini kalian juga bisa lakuin hal-hal yang romantis walaupun kalian tuh dalam keadaan jarak jauh ya. Bisa misalnya dalam chatannya gitu dengan sebutan yang menurut pasangan kalian tuh menyukainya gitu. Apapun itulah gitu. Yang tentu kalian tahu dong ya, kalau misalnya pasangan kalian tuh suka disebut apa gitu, ataupun suka dengan kata-kata yang modelan kayak gimana gitu, pasti teman-teman tuh udah pada tahu gitu ya. Nah jadi bisa juga kalian tuh belajar gimana sih supaya dia tuh makin sayang gitu ya, ataupun gimana sih supaya dia tuh merasa ya seperti ratu ataupun bidadari gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa mencari banyak hal gitu. Walaupun jarak jauh, walaupun LDR ya, kita masih bisa lakuin hal-hal romantis. Dan teman-teman, hubungan LDR ini juga ya, kita tetap jaga kehidupan sosial. Jadi jangan sampai hubungan LDR ini kita pertemanan gitu ya, sesama teman,
pertemanan sesama warga di komplek tempat kita tinggal ataupun tempat kita sekolah dulu, tempat kita kerja gitu. Jadi jangan sampai terganggu dengan hubungan LDR ini. Jadi teman-teman pasti lebih tahu dan lebih paham gimana sih supaya kita tuh bisa tetap menjalani kehidupan yang ya bersosial, sama-sama saling menjaga gitu ya, saling bersilaturahmi. Pokoknya teman-teman yang menjalani hubungan LDR ini harus lebih produktif, harus lebih melakukan hal positif, lebih sukses, lebih baik dari sebelumnya. Dan kalian sebenarnya harus bersyukur ya, dengan hubungan LDR ini kalian bisa melakukan banyak aktivitas yang tentunya banyak manfaatnya juga. Jadi bukan hanya mudaratnya aja gitu ya, bukan hanya sedikit manfaatnya, tapi banyak manfaat dengan adanya hubungan LDR ini. Kalian harus percaya itu. Mungkin kita cukupkan sampai segini dulu ya sobat M2LDR. Semoga nanti kedepannya kita bisa sharing bareng lagi ya. Tetap semangat dan yakinlah bahwa hubungan LDR itu baik-baik aja dan kita bisa kok. Semangat berjuang LDR. Kalau misalnya ada yang mau di-sharing atau ada yang mau cerita, ada yang mau komen gitu ya, saran ya silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kami baca bareng-bareng dan kami diskusikan bareng-bareng juga, dan kami sharing juga ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati malam minggu. Bye bye.